Halo teman-teman ASN dan sahabat birokrasi. Nah, pada sore hari ini kita kembali lagi di podcast ASN Berakhlak, Latsar CPNS 2026. Nah, pada sore yang asik ini kembali ditemani oleh saya Raldi, dan pada sore hari ini juga kita kedatangan teman-teman praktisi hebat dari instansi yang tidak kalah hebat juga. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam materi, sebelumnya saya mau bertanya dulu, teman-teman apa kabar? Baik. Luar biasa. Oke, Baik. syukurlah kalau teman-teman kabarnya baik. Tetapi kembali lagi kita harus memperkenalkan diri supaya teman-teman yang menyaksikan dari rumah dan dari tempat yang lain juga dapat mengetahui identitas teman-teman. Baik, kita mulai dari kakak yang cantik di ujung sana. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fani Lalo, lebih akrab disapa Fani. Saya dari UPT atau Instansi Rumah Detensi Imigrasi Kupang. Hai, saya Putra Gangara, biasa dipanggil Putra. Saya dari instansi Lapas kelas 2A Kupang. Halo, saya Agustinus Hendra Ramba dari UPT Lapas kelas 2A Kupang. Halo teman-teman, saya Adrian Tefatitus Nau, saya dari UPT Lapas kelas 2A Kupang. Wah, teman-teman hari ini terlihat sangat segar ya. Jadi sudah siap untuk mengikuti podcast hari ini? Sangat Oke. siap. Menjadi seorang ASN tidak lepas dari yang namanya core value. ASN berakhlak. Seperti yang kita lihat di banner, di kantor, dan dimanapun di sebagai tempat lokasi kerja kita, apakah ASN berakhlak ini sudah kita lakukan secara nyata? Itu yang menjadi pertanyaan inti daripada podcast kita pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini juga, biar tidak teoritis, kita langsung kuliti saja, kita langsung masuk dan kita langsung bedah mengenai apa itu ASN berakhlak dan bagaimana cara penerapan dari ASN berakhlak. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Nah, sebagai pelayan publik, bagaimana sih implementasi nyatanya di dunia kerja? Kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk membagi serta sharing tentang pengalamannya mengenai orientasi pelayanan. Baik, terima kasih moderator kita luar biasa sore hari ini ya. Saya akan menjelaskan terkait apa yang tadi disampaikan oleh moderator kita, Saudara Raldi, tentang berorientasi pelayanan. Teman-teman semua yang perlu teman-teman ketahui bahwa berorientasi pelayanan itu tidak hanya sebatas kita hanya senyum, salam, sapa terhadap masyarakat. Tetapi bagaimana kita itu menjadi pribadi yang solutif dan responsif. Dalam artian, misalnya dalam contoh kasus ketika kita bekerja, ada warga yang bingung nih terkait pengurusan dokumen. Nah, kita tidak boleh bersikap apatis. Kita tidak boleh bilang, itu bukan urusan saya kok. Terserah dia deh, itu urusan dia. Nah, kita tidak boleh bersikap seperti itu. Tetapi kita harus bantu untuk mengarahkan dia, membantu urusannya sampai selesai. Nah, itu salah satu contoh dari nilai berakhlak pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Kemudian nilai ASN itu tidak hanya sampai di situ teman-teman. Ada satu lagi yang saya jelaskan teman-teman, yaitu akuntabel. Akuntabel itu terkait sekali dengan integritas dan tanggung jawab kita sebagai seorang ASN. Nah, contoh, ada fasilitas kantor yang diberikan kepada kita. Entah itu laptop, kendaraan dinas, ataupun sekecil kertas. Nah, itu kita tidak boleh pakai untuk kepentingan kita pribadi. Tetapi kita harus gunakan betul-betul itu untuk kepentingan dinas. Karena itu semua itu dibeli menggunakan uang rakyat. Jadi ketika kita berbicara tentang akuntabel, itu berarti kita harus bersikap jujur, transparan, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan negara kepada kita. Kira-kira begitu Kakak Raldi. Bagus. Ya, itu menjelaskan bahwa menjadi seorang ASN harus responsif dan harus tetap beradaptasi terhadap situasi yang terjadi. Oke. Berarti setelah kita mendengar apa yang dijelaskan oleh Kakak Rian, saya menarik kesimpulan bahwa menjadi seorang ASN itu tidak harus atau tidak hanya menjadi ASN yang ramah, tetapi harus mampu menjawab tantangan, harus mampu menjawab tuntutan dari masyarakat mengenai pelayanan. Salah satunya, contohnya tadi adalah ketika ada masyarakat yang bingung, kita harus
menjelaskan sehingga pelayanan kita tersampaikan secara naratif dan juga secara aksi. Oke. Kita masuk ke bagian yang berikut. Oke. Setelah kita menjelaskan tentang dua hal tadi, kita masuk ke dalam hal yang tidak kalah penting di sini. Ada kompeten dan harmonis. Wah, ini menjadi salah satu pilar juga yang menjadi pondasi untuk ASN dalam menjalankan tugas. Nah, di era yang serba cepat ini ditambah dengan lingkungan kerja yang begitu banyak tuntutan dan banyak sekali sifat-sifat orang yang terdapat di dalamnya. Nah, ada yang mengatakan bahwa beda generasi, beda latar belakang, beda juga cara kerja. Nah, gimana nih cara Kak Hendra untuk menyikapi hal tersebut? Wah, kalau kompeten tantangan zaman sekarang kan masih ngeri ya, Rardi. Jadi kita sebagai ASN gak boleh stuck di situ aja. Kita harus belajar, ikut diklat, webinar, atau saring selling ilmu antar rekan kerja demi meningkatkan kapasitas diri. Nah, pilar kompeten ini bakal makin asik kalau didukung lingkungan yang harmonis. Di kantor, kita gak perlu peduli latar belakang, suku, agama, dan golongan. Kuncinya saling menghargai dan suka menolong. Kalau ada teman kerja yang lagi kesusahan, ya kita bantu. Lingkungan kerja yang kondusif itu bikin kita makin produktif juga kan? Oke, bagus, jawaban yang sangat-sangat bagus. Jadi Kak Hendra tadi menjelaskan seperti itu. Kira-kira nih kita out of the box sedikit. Kak Hendra 1 minggu bisa menghabiskan berapa buku nih? Kira-kira sebagai seorang CPNS? 1, 2, 3? Ya, kalau aku sih biasanya baca buku kalau ada niat ya. Tapi kurang lebih Oke, tidak satu apa-apa. minggu. Jujur juga menjadi salah satu nilai yang Ya. bagus dalam ASN berakhlak. Oke. Ya. Setidaknya masih ada bahan bacaan yang tetap dibaca. Itu salah satu kunci untuk menjadi ASN yang kompeten. Ya. Kemudian di sini tadi dijelaskan juga mengenai harmonis. Nah, hubungan harmonis ini kira-kira kalau misalkan di kantor nih, Kak Hendra, penerapan yang secara nyata atau yang paling simpel tuh apa kira-kira? Ya, contoh paling simpel ya kita saling menghargai antara untuk senior-senior kita maupun atasan. Karena dengan saling menciptakan situasi atau suasana yang harmonis, otomatis kita juga akan semakin produktif. Jadi secara sendirilah gitu. Oke. Contohnya nih misalkan yang paling simpel nih, kita ketika masuk kantor kita tidak lupa hormat kepada yang lebih senior, kepada Iya, atasan. Oke, masuklah. Saya menangkap apa yang telah dijelaskan. Oke. Sekarang kita geser ke Kak Fani. Nah, Kak Fani, ada 2 pilar yang tidak kalah penting selain ada 4 pilar yang telah dijelaskan tadi, yaitu mengenai loyal dan adaptif. Tentu ASN itu dituntut untuk selalu adaptif, harus selalu menyesuaikan diri dan selalu setia terhadap instansi. Nah, gimana nih penerapannya di zaman sekarang di era modern ketika teknologi ini makin pesat, Kak Fani? Oke, baik, terima kasih Karaldi. Ini Tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Ya, mungkin Kak Fani masih butuh waktu untuk menjawab. Tidak apa-apa. Take it slow, tenang. Oke, jadi baik Karaldi. Nilai yang berikutnya itu adalah nilai loyal. Nilai ini juga tak kalah pentingnya dengan nilai-nilai ASN berakhlak lainnya, yaitu di mana nilai loyal ini sendiri itu mengandung sebuah konteks atau lebih kepada perwujudan ya, di mana seorang ASN itu dalam pekerjaannya dia tuh mendedikasikan dirinya atau dia tuh lebih kepada mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara serta menjaga nama baik instansi tempat ia bekerja. Contoh konkretnya itu saat sekarang ya, di era yang serba canggih, serba digital ini, ada begitu banyak media sosial yang mungkin berita-berita atau informasi-informasi yang ada itu tidak akurat. Informasi-informasi itu belum disaring benar sehingga penyebarannya itu begitu cepat. Sehingga di sini sikap kita sebagai ASN yaitu di mana kita melalui berita yang tidak pasti itu, yang informasi kebenarannya belum valid, kita sebagai ASN itu menerapkannya dengan tidak ikut menyebarkan berita-berita hoaks yang ada, serta kita tetap menjaga rahasia jabatan di tempat kita bekerja
dan selalu setia dalam memegang teguh ideologi Pancasila. Lalu nilai yang berikutnya itu tentang adaptif. Nilai loyalitas sendiri ini tidak bisa dipisahkan dengan nilai adaptif. Keduanya ini berjalan beriringan ya istilahnya. Untuk nilai adaptif sendiri pada zaman sekarang yaitu di mana kita sebagai pegawai atau sebagai aparatur sipil negara, kita harus cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Perubahan yang terjadi itu sangat banyak dan terjadinya itu sangat cepat sekali. Oleh karena itu, kita sebagai ASN ini harus terus meningkatkan kapasitas diri kita selain dari kompeten tadi yang telah dijelaskan oleh Kak Hendra ya. Betul. Itu selain kita meningkatkan kompetensi diri kita sebagai ASN, kita juga harus meningkatkan bagaimana atau kecakapan kita lah dalam menggunakan teknologi yang sekarang ini berkembang semakin pesat. Kalau sekarang tuh semuanya serba berbasis digital, berbasis sistem atau aplikasi. Ya, itu karena akses serta kemudahan untuk memperoleh sebuah informasi itu sangat cepat. Jadi, di samping itu juga kita dituntut untuk harus bertindak proaktif dan serta kita harus berinovasi dalam menangkas birokrasi yang berbelit-belit ini. Oke, jawaban yang sangat luar biasa dari Kak Fani. Terima kasih banyak Kak Fani. Akhirnya saya lebih terbuka mengenai apa itu loyal dan adaptif. Kita masuk ke dalam nilai yang terakhir nih, nilai kolaboratif. Nah, menurut Kak Putra, di zaman sekarang ini nilai kolaboratif itu seperti apa dan apa sih cara atau bagaimana cara penerapannya? Ini poin terakhir ya dari nilai berakhlak. Tapi terakhir bukan berarti nggak penting. Iya, betul sekali. Nggak kalah penting karena ini kolaboratif tuh itu artinya kerjasama ya kan, kolaborasi. Nah, apalagi di era sekarang yang pekerjaannya sudah semakin banyak, semakin berat. Itu kalau mau diselesaikan dengan individu, diselesaikan sendiri-sendiri, kalau menurut saya sangat tidak efisien ya sebenarnya. Nah, jadi karena kembali lagi tujuan akhir kita adalah memberikan pelayanan prima. Nah, pelayanan prima itu bisa kita berikan kalau keberhasilannya itu ditentukan oleh kerjasama juga salah satunya. Nah, nilai kerjasama ini juga dipengaruhi dan saling terkait dengan poin-poin sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Saya kasih contoh, harmonis. Nah, kita kalau tidak harmonis, apa bisa bekerja sama? Nah, pastinya kan tidak bisa. Nah, kerjasama ini dia membutuhkan harmonis. Jadi kalau hubungan antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain sudah harmonis, pasti kita dapat bekerja sama dengan baik. Nah, tapi dia cakupannya luas nih, Pak Raldi. Dia tuh bukan sekedar antara pegawai dengan pegawai, tapi bisa seksi dengan seksi, antara kantor dengan kantor, bahkan bisa antar instansi dengan instansi. Nah, kembali lagi tujuan akhirnya adalah pelayanan prima. Seperti yang tadi sudah dijelaskan poin-poin sebelumnya. Makanya saya bilang ini terakhir tapi nggak kalah penting sama yang lain. Betul. Penjelasan yang sangat luar biasa. Wah, luar biasa ya sore hari ini. Pada hari ini kita membedah ada 7 poin dari ASN berakhlak. Nah, saya dapat tarik kesimpulan teman-teman bahwa menjadi seorang ASN itu memang harus menanamkan yang namanya berakhlak, nilai-nilai berakhlak ini. Sehingga kita dapat menjadi ASN yang adaptif, kompeten, berorientasi pelayanan. Apalagi Pak Rian? Akuntabel. Oke, Pak Hendra? Loyal? Oke. Kolaboratif Pak. Jangan dilupakan poin saya tuh. Poin yang terakhir betul. Ya betul luar biasa. Nah, oke, saya kira sampai di sini saja podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk kontribusi pada sore hari ini teman-teman. Terima kasih juga Pak. Oke, tetap menjadi ASN yang berkompeten dan juga berakhlak ya, tentu saja. Oke. Pastinya. Kita see you dulu. Dadah. Terima kasih.